Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Rizal Jadi Irsyad, Teknik Elektro UNS Angkatan 2018. Di beberapa minggu ini dikabarkan baik media mainstream nasional maupun swasta mengabarkan bahwa Indonesia akan menerapkan new normal. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107-328-2020 tentang panduan pencegahan penyebaran COVID-19 ini di lingkungan kantor, industri demi menunjang keberlangsungan usaha pada masa pandemi ini. Dan hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440/830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru, produktif dan aman bagi aparatur sipil negara. Dengan kata lain bahwa untuk penerapan new normal di Indonesia sendiri dilakukan secara berkala. New normal sendiri adalah suatu tatanan baru di mana aktivitas akan berjalan normal kembali. Namun masyarakatnya diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Untuk protokol kesehatan yang berlaku itu antara lain yaitu cuci tangan secara teratur, memakai masker ketika berpergian, kemudian yang terakhir adalah physical distancing atau social distancing. Maka untuk menerapkan protokol kesehatan ini diperlukan suatu pengingat yang terus-menerus untuk menciptakan suatu masyarakat dengan habit baru atau kebiasaan baru. Maka dari itu di sini saya akan memperkenalkan proyek kreatif 3 saya yang saya beri judul Sadar Social Distancing Bracelet. Alat ini digunakan untuk menerapkan physical distancing atau social distancing yang nantinya dapat membantu kita untuk pencegahan penyebaran virus COVID ini dan juga mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Maka dari itu nikmatilah video yang berikut ini ya. Terima kasih. Halo teman-teman. Ini adalah bentuk prototipe alat yang saya beri nama Sadap tadi, itu social distancing bracelet. Gelang yang digunakan untuk menerapkan social distancing atau physical distancing sebagai salah satu dari protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia. Dan juga sebagai pengingat kita untuk tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan prototipe alat ini lebih jelas dan dalam untuk kalian semua. Selain menerapkan social distancing atau physical distancing, alat ini atau prototipe ini juga terpasang GPS sehingga kita tahu keberadaan kita atau posisi kita sekarang. Semisal kita berada pada zona merah atau zona kuning, kita akan dapat diberi peringatan untuk berhati-hati ketika berada pada zona tersebut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian untuk komponen-komponen apa yang saya gunakan untuk membuat alat ini, itu yang pertama saya memisahkan antara software dan hardware-nya. Untuk hardware-nya saya menggunakan microcontroller Arduino Uno, tapi saya sarankan menggunakan Arduino Nano karena prototipe alat ini berupa gelang kan, sehingga dibutuhkan komponen-komponen kecil. Tapi untuk sementara waktu saya menggunakan Arduino Uno karena di rumah saya punyanya itu. Jadi tapi tidak masalah kan, yang terpenting adalah suatu konsep alat ini. Kemudian untuk komponen pendukungnya saya menggunakan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi jarak, kemudian buzzer sebagai output bunyi. Jadi ketika sensor ultrasonik ini mendeteksi jarak, mendeteksi objek, baik jarak objek manusia maupun benda yang mendekat dengan kurang dari 1 meter, maka sensor ultrasonik akan mengirimkan sinyal
mengirimkan sinyal ke buzzer dan buzzer akan berbunyi. Kemudian untuk softwarenya saya menggunakan microcontroller node MCU yang disambungkan ke GPS modul. Kegunaan alat software ini untuk mendeteksi keberadaan kita sekarang. Jadi kita bisa memantau posisi kita atau keberadaan kita melalui software smartphone kita masing-masing. Jadi bisa dikatakan alat ini berbasis IoT atau Internet of Things. Jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian ini saya pasang ID card yang nantinya dapat ditempelkan ke RFID. Untuk fitur tambahan ini saya jelaskan di akhir video. Kemudian untuk simulasi untuk hardware dan softwarenya yang saya jelaskan tadi, lihatlah video yang berikut ini. Kemudian untuk software alat ini saya menggunakan aplikasi Blink untuk visualnya seperti ini. Kelihatan ya? Nah, ini di sini terdapat lokasi kita secara langsung, juga ada latitude dan longitude-nya. Jadi seperti itu. Nah, ini terdapat lokasi kita yang terhubung secara langsung dengan internet. Yang artinya untuk alat ini berbasis IoT. Kemudian untuk selanjutnya adalah fitur tambahan yang saya jelaskan sedikit di awal video tadi. Untuk fitur tambahan ini seperti apa ya? Jika kita melakukan suatu permisalan, semisal di Indonesia sendiri akan diterapkan new normal untuk semua daerah, semisal seperti itu. Kemudian untuk zona-zona merah, kan itu kemungkinannya sangat tinggi untuk penyebaran virus COVID ini. Maka di sini saya ingin mengusulkan suatu konsep alat, yaitu bagi masyarakat yang masih dalam zona merah diwajibkan untuk melakukan rapid test ataupun swab test untuk mengetahui hasil apakah dia terkena virus COVID-19 atau tidak. Kemudian jika hasilnya itu positif ataupun negatif, maka untuk yang positif diwajibkan untuk karantina mandiri ataupun lain sebagainya. Kemudian yang untuk yang negatif ini diberikan lisensi kesehatan. Nah, kemudian lisensi kesehatan tersebut bisa dimasukkan ke alat sini. Makanya di sini saya pasang ID card. ID card ini digunakan sebagai lisensi kesehatan. Nah, sebagai bentuk protokol kesehatan sebelum masuk ke pusat-pusat keramaian, misal kantor, mall, swalayan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita ketika mau masuk ke mall, swalayan ataupun kantor, kita diwajibkan untuk menempelkan ID card kita apakah kita memiliki lisensi kesehatan atau tidak. Jadi secara langsung terdata ke bagian alat ini dan juga RFID yang terpasang. Jadi kemungkinan untuk semisal dalam
1 bulan sekali diadakan swab test atau rapid test. Kemudian untuk tes kedua tersebut ternyata hasilnya negatif, maka pemerintah dan tenaga kesehatan lebih mudah dalam penanganan atau tindakan preventif, karena mereka tahu titik-titik mana sajakah orang tersebut telah kunjungi. Jadi lewat database alat tersebut. Seperti itu. Untuk yang lebih jelasnya, lihatlah simulasi yang berikut ini. Mohon maaf Bapak, sebelum Bapak masuk ke kantor, Bapak diwajibkan untuk menempelkan ID card Bapak ke alat ini, untuk mengetahui bahwa Bapak memiliki lisensi kesehatan. Terima kasih. Silakan. Oh, seperti itu Pak. Baik Bapak, siap-siap. Oke Pak. Setelah melihat simulasi tadi, mungkin Anda terbayangkan konsep apa yang saya ingin utarakan. Jadi untuk RFID-nya seperti ini. Jadi di sini saya pasang RFID. Kemudian kita harus tap atau menempelkan untuk menyalakan outputnya berupa LED. LED-nya akan menyala dan juga buzzer juga akan berbunyi seperti itu. Setelah kita menempelkan ID card kita, maka secara otomatis masuk ke dalam database alat ini. Nah, database alat, yang menjadi acuan adalah database alat ini. Bagi yang memiliki lisensi kesehatan, maka diperbolehkan untuk masuk ke pusat-pusat keramaian, kantor, mall, dan lain sebagainya. Kemudian ketika semisal pemerintah mewajibkan untuk melakukan swab test sebulan sekali. Untuk yang tes yang kedua ternyata hasilnya positif COVID, maka pemerintah dan tenaga medis lebih mudah dalam melakukan tindakan preventif, karena database alat ini juga sebagai acuan untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan di daerah-daerah di mana kita pernah kunjungi. Jadi seperti itu. Dengan adanya alat ini mungkin dapat membantu kita dalam pencegahan dan penanggulangan lebih cepat dan lebih mudah. Dan juga dengan adanya alat ini mungkin membantu dalam sektor perekonomian agar tetap berjalan seperti sedia kala sebelum terjadinya pandemi ini. Nah, itu adalah penjelasan yang saya berikan kepada kalian semua tentang alat ini yang saya beri nama SADAP atau Social Distancing Bracelet. Kemudian untuk prospek kedepannya, mungkin saya akan memperbaiki di bagian desainnya agar menyerupai gelang, sehingga saya akan membeli komponen-komponen kecilnya. Kemudian semisal untuk output berupa bunyi ini dari buzzer mungkin mengganggu orang lain, kita bisa memodifikasinya dengan menambahkan Bluetooth, kemudian kita sambungkan ke wireless earphone kita. Jadi semisal sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak kurang dari 1 meter, maka akan disambung ke wireless earphone kita, jadi tidak akan mengganggu orang lain, seperti itu. Kemudian saya juga membutuhkan masukan dan kritikan dari kalian semua. Mungkin bisa dimasukkan ke kolom komentar. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pemuda Indonesia merupakan agen perubahan. Peran dan kontribusi kita sangatlah ditunggu oleh jutaan masyarakat Indonesia. Mulai dari mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, membuat alat untuk kebermanfaatan umat, ataupun turun ke jalan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ayo pemuda Indonesia, satukan tekad demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Salam inovasi.